Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Penghormatan dengan penuh rasa mahabbah dan rasa cinta kita sampaikan kepada para ulama, begitu juga kepada para umara, wabil khusus kepada sahibul bait, orang tua kita semua yang sama kita cintai dan sama kita hormati, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-muhtaramul mukarram Ayahanda Kemas Haji Abdul Halim hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah daripada Ayahanda Kemas Haji Abdul Halim. Kita bisa berkumpul dengan para habaib, para alim ulama. Di sini hadir orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, dan juga hadir orang tua kita semua, itu Profesor Dr. Said Agil Munawwar, dan tidak terkecuali imam sholat tarawih kita pada malam hari ini Syekh Ali Jabir, dan juga para alim ulama yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi penghormatan kita kepada para ulama. Nahibail kiram, kita sama tahu pada malam hari ini alhamdulillah kita masih ada di bulan yang penuh rahmat dan barakah, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan ini merupakan bulan samudra hikmah. Ini bulan yang merupakan lautan daripada keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin, yaitu untuk bisa lebih menyelami makna berpuasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini. Saudara, setidaknya dalam ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun ini ada 5 rahasia yang luar biasa, yang kalau kelima rahasia ini yaitu kita pahami, kita hayati, dan kita ambil pelajaran daripadanya, maka akan mengantarkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama untuk tidak membuang waktu. Yang pertama, mari sama-sama kita ungkapkan tentang rahasia niat yang setiap malam kita bacakan, kita tancapkan di hati kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada apa dengan niat ibadallah? Niat bukan hanya sekedar menancapkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Niat bukan hanya sekedar untuk mengucapkannya, membantu hati di dalam menancapkannya. Tapi niat punya makna jauh lebih dahsyat dari itu semua, ya ikhwan. Mari kita buktikan. Tatkala seseorang tidak sedang berpuasa di bulan-bulan lain, kemudian di pagi hari dia tidak melakukan sarapan,
maka jam 9 atau 10 pagi perutnya mulai terasa lapar. Makin siang makin lapar. Bahkan kalau terus dia tidak makan sampai sore hari, dia bisa kelaparan, saudara. Tapi yang unik, itu tidak kita alami di bulan Ramadan. Sampai jam 9 pagi sama sekali kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai siang hari tetap kita tidak merasakan lapar. Bahkan sampai masuk ke sore hari sekalipun, saudara, tetap kita bisa bertahan. Lapar perut kita tidak mengganggu kita. Ada apa di bulan lain kok jam 9 pagi kalau tidak sedang puasa tanpa sarapan kita merasakan lapar, sementara di bulan Ramadan sampai sore hari kita tidak merasakan lapar? Salah satu rahasianya adalah niat. Niat, saudara. Sebab di bulan lain saat kita tidak sedang berpuasa, kita tidak menancapkan niat. Kita tidak meneguhkan niat di dalam hati kita. Sementara di bulan Ramadan dari malam kita sudah menancapkan niat. Ada apa dengan niat? Saudara, niat itu tempatnya di hati. Mahallun niyah al-qalb. Tempat niat itu ada di hati. Begitu seseorang meneguhkan niat, menancapkan niat di hatinya, maka hatinya memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, saudara. Begitu hati yang meneguhkan niat tadi memiliki kontak langsung ke pusat saraf otaknya, maka saat itu juga pusat saraf otak tersebut secara otomatis memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh. Otak memberikan peringatan, hei seluruh jaringan tubuh, intabih, hati-hati. Besok kau akan puasa. Dari pagi sampai sore kau tidak akan makan, tidak akan minum. Otak menginstruksikan kepada seluruh jaringan tubuh, atur baik-baik produksi hormonnya, atur baik-baik penggunaan energinya, atur baik-baik seluruh fungsi alat pencernaannya, supaya semuanya siap menghadapi satu kondisi selama hampir 13 jam, bahkan lebih dari 13 jam, untuk tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Begitu seluruh jaringan tubuh mendapatkan instruksi dari otaknya, saudara, secara otomatis seluruh jaringan tubuh bekerja. Makanya begitu kita masuk di pagi hari sampai jam 9 tidak terasa lapar. Kenapa? Karena seluruh produksi hormon, kerja-kerja kelenjar, saudara, penghematan energi terjadi secara besar-besaran, secara otomatis, untuk menyelamatkan seluruh jaringan tubuh daripada bahaya lapar dan haus, saudara. Subhanallah. Ternyata para ahli medis mengakui itu, saudara. Itu manfaat niat. Itu yang tidak ada di agama lain, saudara. Yang ada hanya dalam agama Islam. Sebagaimana kalau kita buka Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ardah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahabah. Apa, saudara, riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab sebagaimana dinukilkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan harus dengan niat. Di sini kita pahami kenapa niat diwajibkan, saudara. Bahkan kenapa niat menjadi rukun dalam puasa, bukan hanya sekedar wajib, saudara. Rukun di atas kewajiban, sesuatu yang tidak boleh tidak, harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan puasa Ramadan, saudara. Subhanallah. Saudara, pantas niat dijadikan rukun dalam berpuasa. Pantas di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, penancapan niat puasa itu harus dilakukan setiap malam. Pantas. Supaya kenapa? Supaya niat yang ditancapkan, diteguhkan dalam hati langsung
melakukan kontak dengan pusat saraf otak agar segera memberikan instruksi kepada seluruh jaringan tubuh saudara agar seluruhnya siap untuk menghadapi puasa tanpa makan, tanpa minum, mulai dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib. Itulah sebabnya kenapa kalau kita tidak sedang berpuasa kok jam 9 sudah lapar, kok jam 10 makin lapar, kok makin siang makin lapar. Sebab di malam hari kita tidak menancapkan niat. Dan di malam hari saudara tidak ada kontak antara hati dengan pusat saraf otak untuk menghemat energi, untuk mengatur produksi daripada hormon dalam tubuhnya saudara. Itulah sebabnya hormon-hormon tadi karena tidak ada instruksi, kelenjar-kelenjar tadi karena tidak ada instruksi, seluruh jaringan tubuh karena tidak ada instruksi, mereka bekerja seperti biasa tanpa persiapan untuk menanggung rasa lapar dan haus saudara. Subhanallah, inilah Islam. Islam itu indah, sampai urusan niat saja tidak main-main saudara, diajarkan oleh Nabi. Makanya dari tadi saya katakan niat bukan hanya sekedar ucapan, niat bukan hanya sekedar penancapan di hati, tapi niat saudara adalah instruksi pusat saraf otak ke seluruh tubuh untuk siap-siap beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir sini, kalau gitu niat itu indah tidak? Bagus tidak? Apa ada di ajaran agama lain soal niat? Nggak ketemu saudara. Inilah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua rahasianya saudara, yang kedua rahasia sahur saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sahurlah kamu sekalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan gak sahur kalau puasa. Salah besar kalau ada anak muda bangga puasa sebulan tanpa sahur. Oh bangga saudara, dia rasa dirinya hebat, pinter. Bukan, goblok. Loh kenapa saya katakan begitu saudara? Karena Nabi yang mengatakan sahurlah kamu, di dalam sahur ada keberkahan. Berarti orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sahur, dia tidak mengejar keberkahan. Sepertinya dirinya tidak butuh keberkahan saudara. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan, bahkan semakin berkah manakala sahur itu lebih diakhirkan saudara. Nabi yang menganjurkan. Ada apa Nabi menganjurkan alaihi salatu wassalam supaya sahur itu diakhirkan? Saudara, ini menjadi satu isyarat pelajaran buat kita bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk berlapar-laparan, bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk berlesu-lesuan yang mengantarkan kepada bermalas-malasan yang akibatnya menghilangkan produktivitas. Tidak saudara. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi sahur lebih akhir, lebih bagus? Supaya manakala kita berpuasa di siang hari, produktivitas kita tidak hilang saudara. Supaya kita tetap energik, supaya kita tetap bisa berkarya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, bukan lesu-lesuan, bukan lemah-lemahan, bukan lemes-lemesan, bukan bermalas-malasan, bukan. Masya Allah, bagaimana umat Islam bisa menunjukkan dahsyatnya puasa tanpa sahur? Begitu dia tidak laksanakan sahur saudara, maka akibatnya di siang hari dia akan lesu, di siang hari dia akan lemes, di siang hari akhirnya dia bermalas-malasan. Pergi kerja ke kantor udah lemes saudara. Sholat zuhur izin sholat, habis sholat tidur. Dia korupsi jam kantornya saudara, alasannya puasa. Saudara, itulah sebabnya ada beberapa negara non-Islam yang secara terang-terangan melarang umat Islam di negerinya untuk berpuasa, khususnya yang menjadi pegawai pemerintah mereka saudara. Kenapa itu terjadi saudara?
Sebelum kita mengkritisi umat agama lain yang melarang puasa, saudara, kita mesti introspeksi diri. Ada apa dengan kita? Karena mereka menilai puasanya umat Islam itu menghambat produktivitas. Gara-gara puasa dia jadi lemes, gara-gara lemes dia jadi malas, gara-gara malas dia jadi tidak produktif, gara-gara tidak produktif akhirnya perusahaan dirugikan, saudara. Tuduhan ini tidak akan terjadi kalau umat Islam berpuasa sebagaimana ajaran Nabi. Kalau mereka tidak berlemes-lemesan, mereka tidak bermalas-malasan, tetap produktif. Lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap produktif, supaya mereka tidak lemas, tidak malas? Caranya jangan tinggalkan sahur, saudara. Subhanallah. Jadi jangan main-main dengan sahur, saudara. Jadi kita disuruh berpuasa bukan untuk berlapar-laparan, berlemes-lemesan, bermalas-malasan, tidak produktif, bukan. Tunjukkan kepada dunia, walaupun kita berpuasa, kita tetap energik, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bekerja, kita tetap produktif. Bahkan tunjukkan kalau perlu di bulan puasa produktivitas kita lebih tinggi dibandingkan bulan lain, saudara. Itu bisa terjadi kalau kita laksanakan sahur sebagaimana diajarkan Nabi. Pantas Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka itu saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang hadir, kalau gitu sahur indah tidak? Sahur indah tidak? Nah kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau ada anak muda yang bangga, saudara, puasa Ramadan tanpa sahur, jujur itu salah kaprah tidak? Salah kaprah, saudara. Jangan. Bahkan itu bisa berbahaya bagi kesehatan dia, saudara. Saudara, kalau orang tidak sahur, apalagi jam 10 malam sudah tidur, begitu bangun sudah subuh, saudara, itu sama juga dia berpuasa over waktu, saudara. Mestinya berpuasa hanya 13 jam atau 13,5 jam, gara-gara dia tidak sahur, nambah dari jam 10 malam sampai masuk subuh dia berpuasa, saudara. 6 jam lebih dia tambah, itu lambungnya bisa rusak, itu alat pencernaannya bisa terganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan, inna fis sahuri barakah. Jangan main-main dengan sahur, saudara. Alhamdulillah. Yang ketiga saat ini adalah rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul iftar. Yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda, saudara. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Buka. Nabi mengatakan selama umatku menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka, saudara. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan, saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang, saudara, jaringan-jaringan tubuh kita untuk menahan lapar dan haus yang sudah melebihi daripada kemampuannya, saudara. Subhanallah. Jadi dibatasi cukup. Kalau udah maghrib, buka. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana cara buka Nabi, saudara? Alaihi salatu wassalam. Pertama, Nabi menyegerakan berbuka. Kenapa disegerakan? Supaya alat pencernaan tidak lebih panjang lagi bekerja untuk menahan lapar dan haus, agar kesehatannya terjamin. Yang kedua, di dalam berbuka Nabi tidak lupa membaca basmalah dan doa. Kenapa basmalah tidak boleh dilupakan, saudara? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain,
kullu amrin tibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya arti, punya makna, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Jangan sekali-kali berbuka puasa tanpa basmalah. Begitu juga tanpa doa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Saudara, banyak yang diajarkan Nabi. Kenapa saudara? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum intisari ibadah. La yurdul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, saudara. Doa. Jangan main-main dengan doa, saudara. Itu cara buka Nabi. Yang tidak kalah menariknya yang ketiga, Nabi buka dengan buah kurma. 1 butir atau 3 butir. Kemudian beliau dorong dengan air putih, saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih, saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka, puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan makanan yang berat, saudara. Beliau sholat maghrib terlebih dahulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat, saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa, saudara? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia, yang muslim maupun non muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu saudara semuanya mengalami gangguan. Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama nggak dipanasin, kita mau ajak jalan nggak bisa begitu starter langsung bawa jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya, angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit, habis itu baru bawa jalan berat, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih dia tidak mendapatkan asupan makanan, asupan minuman, dia mengalami pengerutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana. Tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, saudara. Dirangsang. Hei lambung, sebentar lagi kau akan makan berat, kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau akan makan segala makanan berat. Dirangsang dulu. Ayo siap-siap untuk makan berat. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara? Ternyata para ahli medis sepakat, cara merangsang lambung yang lama tidak dapat asupan makanan dan minuman, yang paling utama, yang paling tepat, saudara, adalah dahulukan makan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma, saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang berpuasa memakan kurma, saudara, masuk ke dalam lambungnya, saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung, saudara. Dibandingkan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu, saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun, saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit, saudara. Itulah sebabnya
Setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang, Nabi sholat dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikir yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit, saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib, saudara. Di dalamnya terdapat hikmah. Beliau memberikan waktu kepada lambungnya, saudara, untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang berada dalam korma, untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih, supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat, saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa enggak diam saja tunggu 10 menit? Karena dalam sholat ada gerakan, saudara. Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu lebih mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud, saudara. Begitu sujud, saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras, saudara. Deras. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati kena stroke. Hati-hati, saudara. Kalau ada yang tanya apa obat stroke yang paling mujarab, sholat. Kalau dia sujud, saudara, sujud kepada Allah 5 waktu dalam 17 rakaatnya, 17 kali sujud, tidak ada posisi yang paling hebat untuk memompa darah disalurkan ke seluruh jaringan otak kecuali sujud. Subhanallah. Pantes Nabi habis makan korma, dorong air putih, sujud dulu kepada Allah. Sujud, selesai 10 menit sholat, baru Nabi makan makanan yang berat. Kenapa? Saat itu lambung sudah siap menerima makanan berat. Saat itu lambung sudah siap. Mau dikasih makanan yang bagaimana dia siap, saudara. Mau dikasih kolak, asinan, air es, saudara, siap. Tapi coba-coba begitu azan langsung air es 2 gelas. Iya. Jangan-jangan orang Palembang begitu azan langsung mikuko. Nggak pakai korma lagi, saudara. Wah, kacau itu lambung, saudara, kena mikuko. Tapi kalau udah kena korma nggak apa-apa. Habis korma, sholat, rapi, makan mikuko. Saya juga senang mikuko, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya, kalau begitu cara berbuka Nabi indah tidak? Bagus tidak? Penuh hikmah tidak? Luar biasa tidak? Sallu ala nabi, udhkurus salatu ala nabi. Masya Allah. Jadi nggak main-main, saudara. Ada yang melapor, Habib, saya puasa di bulan Ramadan, habis bulan puasa kena sakit mah. Kata Nabi puasa sehat, tapi saya kena sakit, Bah Habib. Kita tanya, ente puasanya sahur gak? Enggak. Terus buka puasanya pakai apa? Pakai asinan. Ya pantas saja. Untung gak mati ente sekalian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ternyata saudara, berbuka puasanya Nabi itu penuh rahasia tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya jangan ragu kalau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Jadi ustadz, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pejabat, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi tentara, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi polisi, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pedagang, jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau Nabi sebagai contoh dalam kehidupannya, saudara, dalam segala hal, jangan terpengaruh dengan pemikiran liberal, pemikiran pluralisme, sekularisme, saudara. Jangan terpengaruh dengan itu semua, saudara. Sampai-sampai para sahabat pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-hara'a. Masya Allah. Dulu Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Apa maksud urusan jamban? Masuk ke WC Nabi ajarin. Mau masuk ke dalam WC di luar baca doa apa?
cara masuk ke WC, kaki apa dulu yang mesti didahulukan. Begitu di dalam WC, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan. Bahkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, dicontohkan Nabi. Bukan itu saja, sampai istinjaknya, cepoknya diajarkan Nabi, saudara. Subhanallah. Setelah itu semua selesai, bagaimana cara keluar dari WC, Nabi ajarin. Kaki mana dulu didahulukan, saudara. Setelah sampai di luar WC, doa apa yang harus dibaca? Sahabat mengatakan, kami diajarkan tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Saudara, kalau urusan jamban saja diajarkan oleh Nabi, bagaimana urusan berumah tangga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan berekonomi, bagaimana urusan berbangsa dan bernegara? Omong kosong. Kalau ada orang mengatakan sholat contoh Nabi, puasa contoh Nabi, zakat contoh Nabi, haji contoh Nabi, ekonomi nggak usah ikut Nabi, berbisnis nggak usah ikut Nabi, atur negara nggak usah ikut Nabi, omong kosong. Itu seperti itu namanya pemikiran sekuler. Alhamdulillah negara kita bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Bersyukurnya jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya bingung. Kalau ditanya orang, Habib, Indonesia negara apa? Negara Islam bukan. Negara sekuler bukan. Negara kafir bukan. Ya negara bukan-bukan. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan nilai-nilai Islam makin ditegakkan di negeri kita. Mudah-mudahan siar-siar Islam makin tumbuh di negeri kita. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Alex Nurdin, bagaimana beliau ingin tunjukkan siar Islam di Palembang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Palembang ini bisa menjadi lokomotif daripada kejayaan Islam yang ada di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah berapa barusan rahasianya? Sekarang yang keempat. Dalam satu hadis lagi, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, di mana Nabi menyatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Luar biasa, saudara. Kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian semua kayak umat Islam, niscaya kamu akan sehat. Sehat. Ini sabda Nabi, saudara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan apa-apa yang diucapkan dari hawa nafsunya, tapi apa-apa yang beliau ucapkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Sumu, kata Nabi, tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Ternyata, saudara, belakangan ini para ahli medis berlomba untuk mengungkap apa manfaat puasa bagi manusia. Subhanallah, yang muslimnya, yang non muslimnya rame-rame meneliti soal puasa, saudara. Akhirnya, saudara, dalam beberapa konferensi internasional, dalam sejumlah seminar-seminar, muktamar internasional, sudah ada disimpulkan, ternyata puasa itu satu, saudara, itu bisa menjaga keseimbangan kolesterol. Dua, ternyata puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah. Tiga, saudara, ternyata puasa itu, saudara, bisa menjaga stamina kesehatan ginjal, saudara. Ginjal itu bekerja selama 11 bulan tanpa henti, saudara. Begitu masuk bulan Ramadan, 1 bulan disuruh istirahat dari pagi sampai sore, saudara. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, setiap tahun minimal 1 bulan di bulan Ramadan dia berpuasa. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah, saudara. Puasa Senin Kemisnya dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya, saudara. Niscaya ginjalnya akan sehat, saudara. Kita mau terhindar dari kegagalan ginjal, jangan tinggalkan puasa, saudara. Makanya Anda bisa lihat bukan itu saja. Anda kalau ingin dioperasi oleh dokter operasi besar,
dokter suruh puasa dulu, saudara. Kalau Anda tidak puasa, nggak berani dokter melakukan operasi besar, saudara. Nggak berani. Sebab kalau tanpa puasa, tiba-tiba dilakukan operasi besar, itu darah bisa terpancar, saudara. Darah bisa terpancur, darah tidak bisa terkendali. Bisa terjadi pendarahan. Orang yang dioperasi bisa kehabisan darah. Bisa mati karenanya. Dan kalau ada orang coba-coba membedah daripada pasiennya tanpa diminta berpuasa, kecuali dalam keadaan sangat darurat, kecelakaan, saudara, itu dianggap, saudara, malah praktek. Itu dokter bisa kena sanksi oleh negara. Luar biasa. Puasa. Enggak sampai di situ. Jangankan untuk melakukan operasi, untuk memeriksa darah di laboratorium agar hasilnya lebih akurat, kita disuruh puasa, saudara. Disuruh puasa 10 jam. Begitu kita puasa 10 jam, besok darah kita diperiksa, hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan orang yang tidak puasa, saudara. Enggak sampai di situ. Ada lagi yang menarik. Ternyata alam fauna dan flora juga kenal puasa, saudara. Perhatikan ayam betina yang sedang bertelur. Perhatikan kalau ayam betina sedang mengerami telurnya, saudara. Kalau dia sedang mengerami telurnya, ayam betina tidak makan, tidak minum. Anda berikan dedak, berikan beras, mereka tidak akan makan, saudara. Kenapa? Sebab nalurinya mendorong dia untuk berpuasa. Dengan dia berpuasa, suhu badannya akan meningkat, saudara. Kalau suhu badannya akan meningkat, maka panas suhu badan ayam betina tadi akan mampu untuk menetaskan telurnya, saudara. Subhanallah. Ternyata ayam mau cetak generasi penerus puasa. Tahu puasa manfaat? Ada manusia Allah kasih akal, ngaku Islam gak puasa. Iya. Panasnya makin tinggi, dia punya suhunya, maka kulit lama akan terkelupas, saudara. Begitu kulit lama terkelupas, datanglah kulit baru yang lebih sensitif untuk mempertahankan kehidupannya. Subhanallah. Ulah. Subhanallah. Itu mereka berpuasa. Mereka enggak mengambil asupan makanan maupun minuman, saudara. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan bunga yang bagus, bunga yang harum ketika musim berbunga tiba, saudara. Subhanallah. Flora dan fauna, saudara, puasa, dapat manfaat dari puasa. Makanya jangan kaget kalau para ahli medis menyelidiki ada apa dengan puasa. Dan yang menariknya lagi, ternyata kali ini ditemukan oleh para ahli medis, saudara, puasa mampu untuk memperlambat pengeriputan kulit, saudara. Masya Allah. Orang yang rajin puasa, bukan hanya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, mengeriputnya kulit lambat, saudara. Tapi yang malas puasa 40 tahun udah pada keriput. Tapi coba kalau yang rajin puasa, rajin ibadah, rajin berwudu, saudara, kulitnya tetap kenceng. Jadi kalau kulit mau kenceng, nggak usah ke salon, nggak usah operasi plastik, saudara. Puasa, sumu, tasihu. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu puasanya umat Islam indah tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terakhir, yang keberapa? Kelima, saudara. Dengan puasa, Allah mendidik kita semua untuk ikut merasakan langsung secara praktek, bukan lagi teori. Bagaimana perihnya perut saat lapar, dan bagaimana panas keringnya tenggorokan saat haus, saudara. Allah didik kita bukan sehari 2 hari, tapi sebulan, setiap tahun. Bukan hanya setahun, kemudian tahun depan tidak. Setiap tahun. Setiap tahun selama 1 bulan, terus kita dididik. Ini rasakan laparnya perut ketika, yaitu perihnya perut ketika lapar, panasnya tenggorokan ketika haus. Terus kita dididik. Ada apa?
saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menginsafi dan menyadari betapa perihnya perut saudara-saudara kita yang kelaparan, betapa panas dan keringnya tenggorokan saudara-saudara kita yang kehausan. Saudara, kalau kita puasa enak, diawali dengan sahur, begitu berbuka kita dinantikan dengan apa? Aneka kenikmatan makanan, saudara. Enggak seberapa perihnya perut kita, enggak seberapa keringnya tenggorokan kita. Kenapa? Diawali dengan sahur. Kelaparan saudara-saudara kita yang melarat, saudara-saudara kita yang kehausan. Gimana nasib mereka kalau umat Islam tidak peduli? Ada seorang syekh di Timur Tengah, tatkala sedang mengisi acara di sebuah stasiun televisi, kemudian dilakukan tanya jawab. Kemudian seorang wartawan merekam pertanyaan seorang muslim yang kering kerontang, kurus kering kerontang, kelaparan di Somalia, saudara. Kulit hanya tinggal membalut tulang. Tulang-tulang mukanya semua kelihatan, saudara, mata sudah celok. Kemudian lewat rekaman itu, dia bertanya ini orang yang kering kerontang kepada syekh yang ada di televisi, saudara. Apa pertanyaannya? Syekh, bagaimana puasa saya? Diterima tidak oleh Allah? Karena puasa saya tanpa sahur dan tanpa buka. Itu syekh yang mendengar nangis, saudara, terseduh-seduh di layar TV. Jadi saudara, puasa itu mengajarkan saudara, rasakan dong perihnya perut saudara kita, jangan dibiarkan, saudara. Maka itu saya bersyukur di Palembang ini ada tokoh seperti Bapak Kemas Haji Abdul Halim, saudara, yang bukan hanya bulan Ramadan, di bulan-bulan lain punya perhatian luar biasa kepada ulama, kepada pesantren, kepada masjid, kepada musola, kepada fakir miskin. Dan ini harus menjadi karakter masyarakat Palembang, saudara. Bukan hanya Kemas Haji Abdul Halim, tapi seluruh muslim Palembang. Itu makna puasa, saudara. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, saudara, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya saling menopang, saudara. Artinya saling menopang, saudara, satu sama lainnya saling bantu membantu, tolong menolong. Enggak sampai di situ, dalam hadis lain Nabi mengatakan mathalul mu'minin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim fihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah. Saudara, apa kata Nabi? Mathalul mu'minin, perumpamaannya orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam pergaulan persatuan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu, saudara? Satu sama lainnya saling peduli. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh menjerit kesakitan karena suatu penderitaan, tada'a lahu sa'irul jasad, seluruh tubuh ikut peduli. Bahkan bis-sahari wal humma, sampai seluruh tubuh ikut begadang, saudara, ikut meriang akibat bagian tubuh yang sakit tadi, saudara. Ini perumpamaan yang luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Palembang, kalau ada bisul di tangan kita, apa orang Palembang bilang bisul? Sama. Baik, saudara, kalau ada bisul di tangan, bengkak, merah, ngebat, saudara, biasanya kepala ikut pusing tidak? Kalau udah pusing kadang-kadang badan ikut meriang tidak? Terus kalau kepala pusing, badan meriang, apa bisa mata tidur dengan nyenyak? Yang sakit tangan, saudara, yang sakit tangan, kepala peduli. Yang sakit tangan, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita peduli, ikut meriang semua. Yang sakit tangan, saudara, mata peduli, nggak bisa tidur, saking bersatunya tubuh kita. Begitu Nabi memberikan perumpamaan orang yang beriman. Artinya kalau kita mendapatkan saudara muslim kita kelaparan, saudara, itu bagian tubuh kita. Laparnya mereka harus menjadi kepedulian kita,
keprihatinan kita. Mereka yang kaya, mereka yang punya harta, mereka yang mampu, wajib tolong selamatkan mereka dari jurang kemiskinannya, saudara. Begitu juga kalau kita lihat ada saudara kita yang bodoh, nggak punya ilmu, nggak tahu mana halal mana haram, nggak tahu bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, dia nggak punya ilmu, dia bodoh. Itu bagian tubuh kita, saudara. Penderitaan dia harus jadi penderitaan kita, sedihnya dia harus jadi sedihnya kita. Sehingga para ulama yang punya ilmu, para juru dakwah, wajib tolong didik mereka, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohan. Itu yang namanya persaudaraan Islam, saudara. Kita kalau ngomong persaudaraan Islam gampang, mari kita bersaudara, mari kita bersatu. Ujung-ujungnya bersatu dalam korupsi. Kan kacau balau, saudara. Kalau kita bicara mari kita bersatu, mari kita bersaudara, ya bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan. Selamatkan saudara kita yang miskin, saudara kita yang bodoh, agar penderitaan mereka bisa kita lengkapkan bersama, insya. Begitu juga yang terakhir, saudara. Kalau kita lihat ada saudara kita yang maksiat, saudara kita yang berjudi, saudara kita yang melacur, saudara kita yang berzina, saudara kita yang melakukan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan. Itu saudara kita, saudara. Itu saudara kita. Jangan biarkan mereka berbuat munkar, sebab kemunkaran yang mereka lakukan itu sedang menuntun mereka ke murka Allah, ke neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Jangan biarkan dia masuk neraka, jangan biarkan dia dapat murka Allah. Nggak boleh kita diam, saudara. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, tolong saudaramu, baik dia itu zalim maupun dizalimi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman. Tentu kita tolong dia. Ya, ya. Apa kata Nabi? Tahjuzuhu an zulmi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasru. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Nah, jadi saudara, sengaja saya sampaikan ini, saudara. Jadi kalau Anda melihat saudara-saudara Anda sedang melakukan nahi munkar kepada orang-orang yang berbuat maksiat kemunkaran, bukan karena benci kepada orang-orang tadi, tapi justru karena cinta kepada mereka. Jangan sampai mereka mengantarkan kepada murka Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, Habib, tapi kan itu tugas pemerintah, itu tugas polisi dalam hal ini. Betul, betul. Polisi wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Manakala polisi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wajib kita dukung polisi, wajib kita bantu mereka. Tapi jangan lupa, polisi sama seperti kita manusia juga. Ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Manakala kita mendapatkan jenderal-jenderal yang baik, saudara, luar biasa. Mereka akan instruksikan sampai ke bawah untuk berbuat baik. Kita bisa tidur nyenyak, saudara. Itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena itu masyarakat Sumatera Selatan bersyukurlah. Di sini ada Haji Abdul Halim. Di sini ada para habaib dan para kiai. Ini malam luar biasa. Yang dilakukan oleh Bapak Kemas Haji Abdul Halim, ini satu pekerjaan luar biasa. Beliau mengumpulkan berbagai macam kalangan. Dari pejabatnya, pedagangnya, ulamanya, kiainya, saudara. Aneka ragam pemikiran yang ada di antara kita disatukan oleh beliau di tempat ini, saudara. Ini luar biasa, luar biasa. Beruntung busra lakum ya ahla Palembang. Beruntung Anda semua, hei ahli Palembang. Nah, karena itu saya minta ke depan, kalau ada perselisihan-perselisihan, kesalahpahaman antara ulama dan umara di Palembang ini, yuk kita junjung tinggi musyawarah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wa amruhum syura bainahum. Mudah-mudahan Palembang akan tetap jaya. Mudah-mudahan para ulama dan umara di Palembang senantiasa dalam bimbingan Allah agar bisa tegak di Palembang. Palembang bisa menjadi Madinatan Thayyibah, Madinatan Salehah, Madinatan Mubarakah. Mudah-mudahan Haji Abdul Halim panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat dan ibadah,
begitu juga para ulama guru-guru kita di sini panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saudara, sebelum saya tutup dengan salam, terus terang malam ini menjadi malam istimewa buat saya karena biasanya setiap Ramadan saya tidak pernah keluar rumah. 1 bulan penuh saya berada di rumah. Dan apalagi saat ini saya sudah tinggal di gunung, mesti lewat hutan. Saya tidak ada keinginan untuk turun dari gunung selama Ramadan. Tapi kenapa malam ini kok saya bisa hadir di sini? Nah, ini Haji Abdul Halim ini magnetnya kuat. Ternyata magnet saya kalah kuat. Nah, kenapa saya nggak bisa tolak apa yang beliau undang? Beliau nggak main-main undang. Beliau datang ke gunung saya di bulan Ramadan. Beliau datang lewat hutan. Nah, jadi beliau masuk hutan 3 km, hutan lindung, naik ke atas gunung sampai ketemu saya. Mana mungkin orang tua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan dalam usia yang sudah cukup lanjut mau datang ke gunung, mau lewat hutan hanya untuk mengundang supaya saya bisa hadir pada tempat ini. Karena itu saya tidak kuasa untuk menolaknya, tapi saya bahagia bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, terima kasih kepada sahabat saya Haji Alik Nurdin, sahabat saya juga itu Bapak Saud Utsman Nasution, di sini banyak kawan-kawan saya. Dan di sini terima kasih juga kepada Profesor Dr. Said Agil Munawar. Beliau ini termasuk jajaran guru saya juga. Beliau sahabat saya, orang tua saya. Beliau adalah orang baik. Saudara, saya tahu betul, yaitu sejak saya masih mahasiswa, yaitu saya kenal beliau, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, saudara. Saya tahu, dan saya tidak terpengaruh dengan pemberitaan apapun yang miring tentang beliau, karena saya kenal beliau pribadi. Yaitu dari face to face, dari hati ke hati, wajah ke wajah. Alhamdulillah, saya tadi bisa sholat berjamaah di belakang beliau. Beliau ini salah satu imam qurra Indonesia, salah satu imam daripada ahli qiraat Indonesia adalah beliau ini, saudara. Nah, dengan beberapa jajarannya, ada Dr. Yusnar, kemudian ada lagi, kemudian masih banyak lagi, yaitu guru-guru besar ilmu qiraat di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau ini bukan termasuk yang qiraat langgam Jawa, saudara. Tapi langgamnya betul-betul langgam fasihul Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan agar Profesor Dr. Said Agil Munawar panjang umur, sehat walafiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.